Bismillahirrahmanirrahim. Setiap urusan yang tidak dimulai dengan memuji Allah, maka dia ada abtar terputus, ajzam, akta, artinya hampir sama. Ya. Jadi jangan-jangan kenapa rumah kita tidak berkah, kendaraan kita tidak berkah, perjalanan kita kemarin-kemarin nggak berkah, kita tidak memulai jalan dengan alhamdulillah. Untuk beliau dan guru-gurunya dan sanad kita kepada beliau, kita kirimkan suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kenal bian sin suratul. Amin. Ya. Dan juga pentahqiq kitab ini berjasa. Jadi kitab itu dulu Bapak Ibu kan nggak ada percetakan, diimlakan ke murid-murid salin. Beliau hidup abad ke-9, sekarang kita sudah abad ke-15. Ya, betul. Kira-kira kertasnya masih utuh nggak? Ternyata masih ada utuh di beberapa perpus. Jadi nanti semoga nanti ada di antara anak kita Bapak Ibu yang jadi peneliti manuskrip. Itu disebut manuskrip. Skrip manual skrip. Jadi buku yang ditulis manual dengan tangan. Bahasa Arabnya makhtutat. Makhtutat yang ditulis dengan khat. Nah, maka naskah itu ada dua, ada naskah yang dicetak, ada naskah yang masih ditulis. Di perpus nasional lebih dari 10.000 kata klaimnya teman-teman di sana, manuskrip keagamaan baik bahasa Arab atau bahasa lokal, bahkan juga tidak keagamaan, itu bisa kita teliti. Termasuk di Al-Azhar, jadi harusnya teman-teman pulang Al-Azhar itu mereka meneliti manuskrip. Disebut ilmu filologi. Ya. Jadi beliau ini ketemu naskahnya di banyak teks ya, si pentahqiq ini, Anas Syurfawi, di Kairo ya, dan di beberapa tempat yang lain ya. Ada berapa naskah di sini? 6 naskah. Mungkin Bapak Ibu bisa lihat, nggak jelas ya, nanti di zoom aja ya. Ini tulisan lamanya. Seperti ini. Coba kalau saya kasih kitab begitu ke Bapak, yang cetakan aja nggak bisa baca. Nah. Orang yang awam tidak mengerti. Dulu ada seorang syekh meninggal di tempat kami, dia masih bisa baca kitab kuning. Kitab kuning itu kitab kuning yang asli, itu bukan cetakan, tapi tulisan tangan. Ketika sampai di nama Allah itu ditulis dengan tinta merah. Dan bagi murid yang jahil itu dikeramatkan. Syekhnya mati, itu kamarnya syekh, kamar kitab syekh, itu dibobol malam hari. Diculik sama muridnya. Ingin dapat berkah nggak kira-kira orang nyulik kitab? Ternyata mereka ingin jadikan kitab itu jadi jimat. Jadi kitab berubah fungsi. Dari menjadi sumber ilmu menjadi sumber khurafat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya. Teksnya Bapak Ibu itu cuma 1, 2, 3, 4. 4 halaman. Teks aslinya setelah diringkas. Namun ketika urai lagi oleh beliau, jadi ada beberapa halaman, ya, jadi 8, kemudian disyarah lagi. Pasti penasaran ya, syarahnya seperti apa? Sederhana. Kitab itu kan dimulai dengan Bismillah, Alhamdulillah, salawat, gitu ya. Kitab ini syarah dari kitab yang kecil yang sudah diringkas lagi itu mengurai per kata. Alhamdulillah diurai, Rabbul Alamin diurai, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin diurai. Tapi uraian khusus kitab ini nuansanya sudah gabungan ilmu akidah, ilmu tasawuf, ilmu fiqih, ilmu macam-macam. Ya. Maka saya pilih kitab ini, semoga cocok untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Apa kata beliau? Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita coba lihat apa uraiannya tentang alhamdulillah. Apakah sama dengan alhamdulillah yang kita dengar sebelumnya? Atau apakah alhamdulillah yang selama ini kita baca itu hanya penghias kata?
Alhamdulillah. Kalau agama sebelah, puji Tuhan. Ya. Ternyata hari ini, Alhamdulillah yang kita baca hari ini, bukan Alhamdulillah yang ada rasanya. Tapi lebih kepada Alhamdulillah uruf tradisi. Mungkin keberhasilan ulama kita membumikan zikir Alhamdulillah sampai yang nyembah tepekong juga baca Alhamdulillah kalau ini Pak. Apa kata beliau? Bada'a bilhamdi iqtida'an bil kitabil aziz. Satu kitab ketika dimulai dengan bacaan Alhamdulillah, itu sedang mengikuti pola Al-Quran. Jadi Bapak kalau nulis kitab, nulis surat, nulis apa, mulailah dengan memuji Allah. Kenapa? Al-Quran itu permulaannya kulhu atau surah Al-Fatihah? Surat Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah itu setelah bismillah, langsung Alhamdulillahi Rabbil, langsung memuji Allah SWT. Dan ada sebuah hadis, kata beliau, ya, kullu amrin dhibalin la yubda' fihi bilhamdallah fahuwa aktar. Fahuwa ajzam, fahuwa aqta. Ya. Setiap urusan yang tidak dimulai dengan memuji Allah, maka dia ada aktar, terputus, ajzam, aqta artinya hampir sama. Ya. Jadi jangan-jangan kenapa rumah kita tidak berkah, kendaraan kita tidak berkah, perjalanan kita kemarin-kemarin nggak berkah, kita tidak memulai jalan dengan alhamdulillah. Ya. Apa alhamdulillah itu secara bahasa alhamdulillah, tapi spiritnya apa? Berpikir positif. Ini baru jalan ya. Ini sekedar bukan curhat, tapi ini potret orang kita. Kita kalau ada orang pelan-pelan pakai mobil, dia sudah nyamping ke kiri, itu masih dibel-bel nggak? Jalan masih luas di kanan. Saya sudah ke kiri Pak. Samping saya orang baru keluar rumah sakit. Nggak mungkin cepat-cepat. Jalannya geruduk. Nanti copot lagi obatnya kan. Hasil tindakan dokternya gagal lagi. Itu malah kita diterakin sama motor-motor. Udah nggak pakai helm, ngerekin orang lagi. Ya dengan semua kata-kata yang Bapak sudah paham kosakata itu di jalan. Mulai dari kebun binatang sampai WC. Semuanya keluar. Padahal jalan sebelah kanan masih ada. 2 mobil lagi juga masih muat. Itu kenapa orang ada seperti itu? Dia alhamdulillahnya baru tradisi. Dia alhamdulillahnya belum sampai kepada kolbunya. Sehingga ketika di jalan kesel dikit keluar kata-kata itu. Kata GOBLOK, ya. BODOH, ANJING, keluar semua itu kalimat itu. Ya, mau balas gimana, mau dikejar gimana, ya. Kalau saya balas, saya kejar, tahu-taunya dia jamaah online gimana, Pak? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Secara harfiah, alhamdulillah, apa maknanya? Nah, ini makna dari Imam As-Sanusi. Alhamdulillah berarti al-madhu bi kulli kamalin lillah. Pujian dengan segala kesempurnaan kita kembalikan itu sebagai milik Allah. Jadi jika ada merasa terpuji dalam diri, ada merasa lebih dikit, pulangkan kepada Allah. Wajah kita kata orang tampan. Yang ngelukis wajah ini siapa? Suara kata orang merdu. Yang bikin suara siapa? Betul, beneran nih. Jadi kalau suaranya dipuji, siapa yang terpuji? Otak kita kata orang cerdas. Siapa yang bikin otak? Ya Allah. Orang tua enggak. Orang tua cuma begitu aja kerjaannya. Cuma melakukan hubungan sakral itu. Dia tidak pernah bikinin hidung kita, nggak pernah bikin mata kita, apalagi membuat porsi otak kita nggak pernah. Paling dia cuma asupan makan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang makan Allah. Jadi alhamdulillah ketika ada lafaz alhamdulillah ada alif lam di situ menunjukkan semua kesempurnaan milik Allah. Berarti kalau dibalik ketidaksempurnaan milik kita. Saya sering kasih pertanyaan, Islam dan Muslim, beda nggak?
Islam itu milik Allah. Inna dina in Allah. Kalau Muslim, apakah Muslim sesempurna Islam? Jadi jika ada orang mengkritisi orang Islam, apakah itu kritik terhadap Islam? Enggak ya? Gimana? Bapak ini pantas nggak, mohon maaf, menjadi representasi daripada al-Islam itu, pantas nggak? Atau jangan-jangan al-Islam itu menjadi tidak berkelas karena kita mengaku Islam? Yang mana nih? Asbab orang mandang Islam lewat kita, itu orang kemudian, oh Islam gitu ya. Jangan-jangan kitalah penyebab kemunduran Islam. Bukan, Islam sih nggak pernah mundur. Kemunduran orang yang meyakini ajaran Islam. Al-Islam selalu tinggi, al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Yang rendah itu orang yang menganggap dirinya mewakili Tuhan, mewakili al-Islam, padahal dia nggak pantas. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Ya. لأن الكمال إما قديم فهو وصفه وإما حادث فهو فعله فالكل إذن له فلا يستحق المدح على الحق سوى. Sempurnanya ada dua. Ada sempurna yang qadim azali, zatnya dan sifatnya. Ada sempurna Allah Ta'ala yang berkaitan dengan alam semesta yang baru tercipta, yaitu fiilnya, perbuatannya. Maka kita ini macet-macetan setiap kali long weekend ke satu wilayah yang disebut puncak. Ya, menghindari macet Jakarta weekday, cari yang keindahan puncak, kita rela macetannya, betul. Hari-hari berapa jam Pak ke sana Pak? Kalau kayak kemarin long weekend ini, ya 12 jam. Cuma untuk ngelihatin lekukan gunung. Orang yang tidak mengerti seni, ketika melihat gambar, dia puji gambarnya. Tapi orang mengerti seni, disebut filsafat aksiologi. Ya, filsafat aksiologi, maka dalam bahasa Prancis, filosofi itu disebut artis baca kita. Tulisannya artis, bacanya arti. Jadi artis dalam bahasa filsafat Prancis itu orang yang mengerti seluk-beluk dari suatu pemikiran dan seni. Kalau di Indonesia artis apa? Jadi lafaz artis pun jadi rendah karena kita Pak. Padahal dari kata art itu seni tuh. Nah, dan Bapak Ibu kalau udah bisa bahasa Inggris, belajar bahasa Prancis jadi mudah. Karena dahulu hampir 40% kata ahli bahasa, bahkan lebih, bahasa Perancis itu masuk ke bahasa Inggris. Wallahu a'lam bishawab ya. Yang pakar bahasa silakan dikaji ulang itu. Jadi baik kesempurnaan yang qadim azali, qadim pada zatnya, azali pada sifatnya. Jadi beda nggak qadim dengan azali? Sebenarnya qadim azali itu sama. Tidak dicipta, tidak berawal, tidak berakhir. Tapi dia hanya berbeda pada ibaratnya. Qadim pada zat Allah, azali pada sifat Allah. Ya, ini sebagian ulama. Kalau Imam Sanusi, dia kadang-kadang menyamakannya, kadang membedakan. Lebih cenderung menyamakan qadim dengan azali. Ya. Jangan dibayangkan Allah itu qadim, lalu dia memunculkan sifatnya. Berarti dia berubah. Benar nggak? Bayangan seperti itu membayangkan Tuhan berubah. Yang berubah itu makhluk. Maka qadim azali itu sama-sama ada. Tapi dia memandang zatnya disebut qadim, dia memandang sifatnya disebut azali. Dia memandang perbuatannya, kita ini perbuatan Allah, disebut ciptaan karya baharu dan berubah-ubah. Nah, maka pembatas kita ini baru, dicipta, karya, berubah. Allah itu bukan baru, dia azali, dia qadim. Nah, nanti akan ada pembahasan yang agak ramai di situ, insya
Insya Allah ya. Ini tim khidmat kita sudah teler-teler nih Pak, nggak tidur semalaman ini. Saya pun saya ketiduran juga depan musola. Masya Allah, udah kayak ahlu sufah gitu tadi. Ngerasain tidur di emperan, nikmat sekali ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Lalu beliau kasih pertanyaan, apa hukum memuji Allah? Nah, ini ilmunya di sini, ilmu akidahnya sudah, sekarang fikihnya masuk. Apa hukumnya memuji Allah? Kira-kira gimana? Hukum memuji Allah apa? Sunat, mustahab, apa wajib? Oke, kalau sholat kan 5 waktu. Kalau memuji Allah berapa kali wajibnya? Seumur hidup. Coba lihat, beliau jawab ya. Apa kata beliau? Hukmu hadzal hamdi al-wujubu marratan fil umr. Minimal engkau memuji Allah sekali seumur hidup. Memujinya zahir batin, sifatnya yang qadim dan azali, begitu juga perbuatannya. Pujilah, berarti kita memuji Dia pada zatnya, Dia pada sifatnya, dan takdir kita. Pernah nggak muji takdir Allah? Pujilah takdir Allah walaupun sekali seumur hidup. Kata beliau nih. Ya. Sama seperti haji. Ini menarik juga. Ini yang nggak pernah ada di kitab lain. Dia sampai memikirkan berapa kali sebenarnya memuji Allah itu wajib. Kata dia cukup sekali tapi langsung dari dalam. Langsung kolbunya yang memuji Allah Subhanahu Ta'ala lalu ekspresikan dengan lisan. Maka alhamdulillah itu menjadi ekspresi mutlak dari kata syukur. Betul nggak? Ya. Lalu apa yang disebut syukur? Antara annal mun'im huwallah. Ini ijma' ulama ahli qalbu, ahli rohani. Engkau merasakan, melihat bahwa sang pemberi nikmat itu adalah Allah. Disitulah baru habis syirik seseorang. Dia nggak menyekutukan Allah lagi dengan atasannya, ya, dan lain sebagainya. Sama juga, ini Bapak Ibu nyadar nggak? Bersyahadat itu yang wajib sekali seumur hidup. Setelah sekali itu, hukumnya hanya mustahab atau sunat. Itu hanya pembaharuan. Maka di ribat kita, setiap kali zikir, kita memperbaharui syahadat. Bukan karena wajib, tapi ini sebagai adab. Jangan-jangan syahadat kita sempat rusak, kita perbaharui lagi. Mengikuti kalam Nabi, jadidu imanakum. Ya, perbaharui imanmu. Berarti ikrar kita perbaharui setiap saat. Jadi sebelum sholat, saya kan dengar-dengarnya juga telinga saya ke kiri kanan samping nih. Jarang sekali yang bersyahadat sebelum sholat. Coba, biar sholatnya mantap, perbaharui syahadatnya. Karena syahadat itu istilahnya ikrar iman. Ikrar iman itu di kalbu dan Allah hanya memandang kepada kalbu. Mantap kalbunya, takbir, sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun gak khusyuk-khusyuk amat ya. Jadi syahadat berapa kali wajibnya? Sekali seumur hidup. Coba ingat-ingat syahadat kita yang pertama itu yang kapan? Maka ada pertanyaan, apakah syahadat sebelum balik diterima? Diterima. Namun setelah balik, perbaharui. Waktu sunat diperbaharui ya? Waktu nikah diperbaharui lagi? Ya. Inilah sebenarnya kegelisahan satu kelompok yang niat awalnya benar, tapi kemudian menjadi kelompok yang eksklusif yang kita sering dengar namanya LDII. Ya. LDII itu mengamati bahwa syahadatnya orang Islam itu tidak sempurna. Mereka buat kajian namanya kajian mankul. Tapi mengakuisisi bahwa syahadat mereka yang lebih sempurna itu juga masalah. Jadi semangatnya kita perlu puji LDI itu. Tapi fakta di lapangannya ternyata berbeda dengan semangatnya. Jadi banyak orang semangat tapi perjuangan dari semangatnya berbeda dengan ketulusan semangatnya. Ya. Jadi tidak semua orang berniat baik itu aktivitasnya baik.
Masih mau lanjut? Ini baru alhamdulillah belum Rabbil Alamin, Pak. Wassalatu ala sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau mengatakan Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kata Rabb itu juga satu jenis kata, satu akar kata dengan sering dengar fakultas tarbiyah dan keguruan di UIN IAIN. Tarbiyah itu artinya pelatihan pendidikan. Guru mendidik. Atau kalau kita doa untuk orang tua, kama rabbayani. Apa arti rabbayani di situ? Menyayangi. Ya. Sebagian mereka menyayangi. Oh berarti kata Rabb diartikan di negeri kita dalam pengertian yang beragam. Ada yang mengartikannya keguruan, pelatihan, pendidikan. Tarbiyah di IAIN diartikan pendidikan. Tarbiyah fakultas pendidikan. Sedangkan dalam bahasa yang lain kita sering doa, ya Allah ampuni orang tuaku dan sayang mereka seperti mereka menyayangi aku. Ternyata terjemahan itu kurang tepat. Walaupun boleh. Rabbayani dari kata rabba lebih kepada arti mengayomi, mengurusi, mendidik gitu. Makanya ada beberapa kasus anak-anak yang tidak dibesarkan orang tuanya itu protes. Protesnya ke saya. Ya, Ustaz, saya ini punya orang tua, tapi orang tua saya nggak tanggung jawab. Loh, terus kok marah-marah ke saya? Oh, maksudnya mau tanya katanya. Oke, kalau mau tanya kita jawab. Dalam kajian kerohanian, kalau engkau tidak disayangi setelah lahir, engkau sudah disayangi orang tuamu sebelum lahir. Engkau sudah dijaga, robbaya itu sudah dimulai dari dalam perut. Jadi ketika bapak-bapak ini tanya ibu-ibu. Ibu-ibu ketika ada jabang bayi di dalam perutnya, dalam rahimnya, itu sayang banget gak? Dijagain beneran. Itu bagian dari robbaya nih. Rob tarbiyah. Oke, oleh karenanya tarbiyah kependidikan dalam Islam tidak dimulai umur 7, 6, enggak. Dimulainya dari dalam, bahkan dari bikin. Bikinnya pakai bismillah enggak? Bismillahirrahmanirrahim syaitan. Wa janibis syaitan ala ma razaqtana. Dimulai dari situ mulainya. Itu cara karena tidak mau hasil dari cinta berdua itu diganggu oleh syaitan, dipagar dengan nama Allah, itu sudah bagian dari tarbiyah. Itu bagian dari tarbiyah. Makan, ibu-ibu ini niat gak kalau makan diniatkan, ya Allah aku niat makan. Kalau lagi punya jabang bayi, dengan namamu, dengan izinmu, semoga jadi nutrisi juga bagi badanku dan bagi si jabang bayi. Disertakan nama Allah, itu bagian dari tarbiyah. Bagian dari tarbiyah. Hari ini kan ada terapi-terapi dengerin musik ke dalam ini, ya salam tuh norak bagi saya itu ya. Kelamaan ente sadarnya. Boleh nggak apa-apa, kita nggak ada masalahin penemuan itu. Tapi pendidikan kerobayani soghiro kecil itu dari kita masih kecil di dalam perut ibu kita. Ya. Semoga yang telat kesadarannya itu menemukan Islamnya bukan hanya sekedar buah dari pendidikan orang tua, tapi kita cari sendiri. Dan saya berbaik sangka semua yang hadir pagi ini pada ngantuk-ngantuk. Ya, sebagian ngantuk-ngantuk. Itu karena ingin mencari tarbiyah yang sebenarnya dari Allah Subhanahu. Jadi Islam kita bukan lagi Islam turunan, tapi Islam kita Islam pencarian. Nah, Rabbil Alamin, asal tarbiyah, naqlu syai'. Waduh, saya sudah mulai kabur Pak baca kitab. Harus mulai kacamata ini kayaknya. Naqlu syai' min amrin la amrin hatta yasira ila ghayatin aradaha al-murabbi. Tarbiyah itu dalam definisinya memindahkan sesuatu dari satu fase ke fase yang lain sampai kepada puncak atau tujuan yang dituju oleh orang yang sedang memindahkannya. Maka orang yang memindahkan itu disebut murabbi.
Jadi siapa yang layak disebut murabbi, dia mengerti fase-fase, tingkatan-tingkatan orang ini, levelnya ini, dia bisa dinaikin, bisa dipindahin. Itu disebut dengan murabbi. Istilah murabbi itu istilah yang ada di pesantren-pesantren, di tarekat-tarekat. Walaupun istilah murabbi hari ini sering identik dengan suatu pergerakan, tapi saya sampaikan pergerakan itu Ikhwanul Muslimin. Ikhwanul Muslimin sebenarnya didirikan oleh seorang sufi Ahlus Sunnah namanya Syekh Hasan Al-Banna. Dia tarekatnya Syaziliyah Al-Hasafiyah dan dia mengatakan kun sufiyan qabla an takuna da'iyan. Jadilah kamu sufi dulu sebelum dai. Ya. Saya termasuk pernah berinteraksi dengan para murabbi-murabbi dalam kategori itu, ya. Berliko-liko juga dengan mereka. Meskipun kemudian saya berpikir, oh ada hal yang aku belum puas, maka saya cari murabbi yang bersanad kepada imam-imam tariqah, imam-imam ahlus sunnah wal jamaah. Jadi sampai hari ini saya masih punya murabbi, tapi bukan murabbi pergerakan seperti yang teman-teman bayangkan itu. Namun saya masih menganggap dua-duanya oke. Ya. Dulu mungkin yang masih mudanya pernah zikir pagi sore ma'thurat, ya, diajak oleh murabbi gitu ya. Bahasa kerennya hari ini mentor. Ya. Nanti di ribat akan digunakan istilah murabbi kembali, ya. Kita akan hidupkan istilah itu kembali. Ya, kemarin kita sebut khalifah mentor, ya, kita ganti lagi nanti. Summa nuqila ila al-malik wal muslih lil luzumi tarbiyah lahuma ghaliban, ya. Dipindahkan dari fase ini lalu dipindahkan kembalikan ke pemiliknya dan orang merubahnya, ya. Bagian terakhir, ya, bagian terakhir. Rabbil alamin, alam, ya. Alam itu bahasa Indonesia atau bahasa Arab? Baru sadar ya. Ya, ternyata alam itu bahasa Arab. Ya. Kita sering menyebut alam apa? Pemandangan alam. Tapi dalam bahasa Indonesia, alam itu identik dengan pemandangan empirik, panca indera. Padahal alam dalam istilah Quran, Rabbil alamin, segala puji, kesempurnaan pujian milik Allah Ta'ala, pemilik, penjaga, pengayom alam semesta. Alam semesta kata Imam At-Tabari dalam Tarikh Tabari disebutkan 18.000 dan ada yang mengatakan lebih dari itu. Kenapa? 18.000 itu di dalam satu alam, ambil 18.000, ambil satu. Satunya itu di dalamnya ada sekian ribu lagi. Anggaplah satu alam 1.000. 18.000 kali 1.000 berapa? Itu yang 1.000 di bawahnya dibagi lagi, ada lagi negeri-negeri alam di situ. Contoh diri kita. Tubuh kita ini Bapak Ibu, Bapak kira ini Bapak ini satu alam. Tidak. Ada alam pandangan, ada alam pendengaran. Bedakan mata dengan alam pandangan. Bedakan telinga dengan alam pendengaran. Itu sebabnya kita ini suka dengerin lagu-lagu yang merdu. Betul nggak? Dan Bapak Ibu ini kalau kangen sesuatu, rindu sesuatu, kadang-kadang disebabkan mendengarkan satu musik tertentu yang kita punya memori. Hidung ini penciuman, dia punya alam sendiri. Kita kadang mencium satu bau yang khas dan kita ingat seseorang. Kawankah, gurukah, kekasihkah? Kalau saya ingat bukhur, saya selalu ingat guru saya Syekh Hasan itu. Jadi kami kalau ngaji kitab, di belakang dibakar bukhur. Saya dulu nggak ngerti bukhur Pak, saya kira menyan. Ini Syekh kok khurafat bener gitu. Ternyata bukhur. Nggak bisa bedain mana barang berkualitas sama yang berkualitas. Ya. Nah, maka dalam diri ini ada alam indrawi, itu 5 alam sudah. Ada alam jasadiah, ini Bapak ambil satu kuku, itu kalau dibelah, itu sudah satu alam yang berbeda. Ambil darah satu tetes darah, itu sudah satu alam dan beralam-alam lagi. Betul nggak? Ya. Rambut, ambil satu rambut,
itu juga ada molekul-molekul, ada sel-sel dalamnya, dan itu alam lagi. Jadi betul-betul diri kita ini gabungan dari semua alam-alam yang ada di alam semesta. Jika di luar itu ada pohon, di sini ada rambut, dia tumbuh. Di luar itu ada batu, ada gunung, dalam ini ada tulang. Ini kalam Imam Ghazali. Imam Ghazali berkalam begitu. Di luar sana ada tanah, tempat tumbuhnya pohon-pohon, di sini ada daging. Di luar ada air, di sini ada darah. Ya. Di luar ada suhu panas, di sini ada suhu panas, dan lain sebagainya. Di dalam diri kita minimal ada 18.000 alam. Maka yang disebut Isra, Mi'raj. Orang Mi'raj itu jangan dibayangkan ke alam sana, Pak. Ditembus ke alam sini. Oleh karenanya, Bapak Ibu kalau takbir sholat, pikirannya langsung masuk ke dalam. Betul nggak? Karena Bapak Ibu mohon maaf tidak punya guru mursyid yang bisa menjadi asbab kita mengkat dari memikirkan dunia. Akhirnya baru sholat, udah pikiran kemana-mana. Itu masuk namanya ke alam angan-angan. Alam angan-angan inilah kalau diteruskan akan merusak seorang ahli ibadah. Nanti sibuk sama mimpi, sibuk sama pengalaman rohani. Merasa takjub dengan mimpi sendiri, merasa takjub dengan pengalaman rohani. Lupa bahwa agama ini tidak dibangun dengan mimpi. Agama ini dibangun dengan akal yang sehat, wahyu yang murni. Bukan lewat mimpi-mimpi yang berasal dari angan-angan. Ya, mimpi yang terkonek sama wahyu baru diterima. Kalau mimpi angan-angan tidak masuk. Ya. Lalu beliau sebutkan di sini bahwa alam itu ada yang disebut alamul insan, ada alamul thair, alam burung, alamul khail, ya, alam hewan, alam makhluk hidup, alam jisim, benda kasar, ada alam namiyat, ada alam yang tumbuh, dan segala macam. Kalau dalam ilmu rohani, Bapak, ini diringkas, coba dihafalkan nih oleh sebelum pulang. Ada alam insan, insan kamil, kita ini insan. Di atas kita ada alam malakut, alam malaikat. Tapi dia masuk ke dalam sini, Pak. Orang masuk ke dalam dirinya, di dalam dirinya ada lapisan alam malakut. Disitulah kenapa Nabi bisa dialog dengan malaikat, para aulia bisa dialog dengan malaikat, anak kecil bisa melihat malaikat dengan izin Allah. Oke? Terus di atasnya lagi apa? Lebih dalam lagi alam jabarut. Malakut ini alam zikir-zikir, alam malaikat. Sedangkan jabarut alam ilmu kemakrifatan. Ini jabarut itu artinya kerajaan Allah pada para nabi dan aulia. Di situ ruh-ruhnya para nabi, para aulia. Makanya Nabi Muhammad SAW naik ke alam jabarut, jumpa para arwah nabi. Ya. Bahkan sebagai nabi ada di alam malakut. Ya. Terus di atas jabarut apa? Disebut lahut. Lahut itu alam ketuhanan. Maksudnya di situ orang akan mengerti ilmu tentang Tuhan. Dia ilah ya. Tolek. Udah dalam sekali tuh masuk alam jabarut ya gitu. Alam carut marut. Coba orang tidur ada mimpi. Di saat dia mimpi nyata nggak? Di saat dia mimpi. Bapak waktu lihat cewek cantik di mimpi, minat kan? Ya, ngeliat ular di mimpi lari kan? Lihat orang gila di mimpi lari kan? Betul nggak? Ada yang mimpi terbang? Ada yang mimpi terbang nggak? Pernah mimpi terbang? Ini saya langsung terjemahin Pak. Saya takbir langsung. Ada yang mimpi terbang nggak? Pernah terbang ya? Pernah? Ente suka ngangan-angan. Jadi orang yang suka berangan-angan, berkhayal, salah satu penciriannya di alam bawah sadar dia yang disebut mimpi, dia kalau masuk ke alam itu terbang deh. Terbang aja. Ya. Kurangi angan-angannya ya. Dan ciri-ciri hati kita jorok, ngelihat lawan jenis dalam mimpi, kemudian kita goda. Bahkan mungkin melakukan hubungan
suami istri di situ. Mimpi basah. Itu batinnya lagi kotor, kecuali berhubungannya dengan pasangan sendiri. Maka Sayyidina Umar disebutkan dia waktu sibuk mengurus pemerintahan, dia tidak pernah mimpi basah sama sekali, kecuali sekali, dan itu pun wajah istrinya. Apa kata Ibn Arabi? Ini di beberapa tempat saya sampaikan. Salah satu ciri kebeningan hati para aulia, mereka tidak lagi bermimpi jorok. Jangankan di alam sadar, di alam mimpi aja gak berani wasiat, Pak. Karena alam mimpi itu tidak mimpi. Nabi berkalam, an-nasu niyam, manusia itu tidur. Jika mereka mati, mereka tuh bangun. Saya mau tanya, ini bapaknya lagi mimpi apa lagi sadar ini? An-naumu akhul maut, tidur itu saudara mati. Maka belajar mati, mutu qabla an tamutu, artinya sebelum kita tertidur, belajarlah sebut nama Allah. Sehingga nama Allah itu terpatri masuk ke dalam diri kita, masuk ke alam bawah sadar, masuk dalam mimpi, nama Allah itu gak hilang. Rasulullah itu kan sering hadir, Pak, di majelis-majelis, di sholawat-sholawat. Tapi karena kesadaran kita masih empirik, belum bisa merasakan keberadaan alam bawah sadar di saat sadar, maka kita gak mengenal ada kehadiran nurnya Nabi Muhammad SAW. Ini rahasia. Kenapa para aulia, gak jadi rahasia lagi, saya buka. Kenapa para aulia bisa menyaksikan sesuatu yang menurut kita gak mungkin terlihat oleh mata ini, empiris. Karena mereka tidak lagi melihat dengan empiris, mereka melihat dengan alam bawah sadarnya. Kalau bahasa kitabnya, basirah. Gimana caranya? Jangan sampai tidur itu dalam keadaan hati kotor. Jangan pernah tidur bawa amarah. Jangan tidur bawa kebencian. Mau? Jadi sebelum tidur, lepaskan semua itu, karena kita mau pindah alam. Dan yang saya khawatirkan, orang tidur, mimpi, dan gak bangun-bangun. Gak bangun-bangun. Oleh karenanya, orang yang mati, dia tidak sadar dirinya mati. Sampai dia diinterogasi oleh malaikat. Dia ngerasanya dia sedang mimpi. Jadi orang tidur itu, Pak, dia ngerasa mimpi. Tapi orang yang mimpi itu dia merasakan apa yang dia lihat itu nyata. Ya. Jadi ada alam bawah sadar. Ya, orang psikolog kan sampai di situ aja kalimatnya. Padahal di kitab sudah banyak. Dan mungkin nggak tahu bodohnya kita lebih senang dengan istilah-istilah alam bawah sadar. Kenapa kita nggak gunakan alam jabarut, alam lahut? Lebih clear dan jelas. Di malakut jumpanya siapa? Di jabarut ketemunya siapa? Di lahut melihat apa? Itu ada, Pak, ilmunya. Kalau alam bawah sadar kan hari ini bingung. Pernah dejavu? Sampai hari ini psikolog dan kedokteran itu tidak pernah sepakat tentang apa yang terjadi saat dejavu. Kita nggak ada yang tahu. Sebenarnya dalam tasawuf sederhana. Sederhana aja. Tapi nantilah kita cerita itu ya. Ini bicara tentang alam-alam ya. Ini sedang di alam mana, Bapak Ibu? Alam sadar atau mimpi? Ya. Karena mengikuti kalam Nabi, ini manusia itu sedang tertidur. Semoga tidurnya Bapak Ibu terisi dengan kesadaran. Jadi sebenarnya hidup ini mimpi dalam mimpi. Inilah yang dikatakan di Quran. Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahun. Dunia itu main-main, seperti main-mainnya mimpi. Ganti alam, semua yang dirundung orang ketika masalah dunianya hilang. Itu sebabnya banyak orang ingin ketika utangnya banyak, patah hati, ingin menyelesaikan masalahnya dengan mati bunuh diri. Tapi dia lupa, konsekuensi dari mati bunuh diri, itu pindah alam, masalah lagi. Ya, masalah lagi dari sana. Kenapa kamu mati bunuh diri? Ya. Kita doakan jika ada sekitar kita mati bunuh diri, Allah ampuni, amin. Dan kita doakan di sini tidak ada yang bunuh diri, ya. Maka jangan pernah pukul-pukul badan saat lagi kasel, pukul-pukul kepala, lukai. Itu awal dari bunuh diri, awal dari orang tidak menghargai alam sadarnya hari ini. Semoga Allah Ta'ala
menerima pujian kita. Coba baca Alhamdulillah Rabbil, ikuti maknanya. Ya Allah, Engkaulah yang maha terpuji, maha sempurna pada zatmu, pada sifatmu, pada perbuatanmu, pada alammu, pada semua apapun yang berkaitan padamu. Ya Allah, kamilah yang hina, Engkaulah yang mulia, kami tidak terpuji, Engkaulah yang maha terpuji. Kami pulangkan semua keterpujian kepadamu. Semoga Allah terima tahmid kita pagi ini dan bisa menebus kurangnya syukur dan alhamdulillah kita beberapa waktu yang lalu. Nasallallahu al-afwa wal afiyah lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya wal amwat. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.